Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Bimos Koco di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-13 terkait waralaba dan franchise atau franchise. Nah, apa itu waralaba? Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, waralaba memiliki arti yaitu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Waralaba dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk sinergi usaha yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang telah unggul dalam kinerja karena sumber daya berbasis ilmu pengetahuan dan orientasi kewirausahaan yang cukup tinggi dengan tata kelola yang baik dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam melakukan hubungan kontraktual untuk menjalankan bisnis di bawah format bisnisnya dengan imbalan yang telah disepakati. Kemudian perkembangan sistem waralaba yang demikian pesat, terutama di negara asalnya yaitu Amerika Serikat, menyebabkan waralaba digemari sebagai salah satu sistem bisnis di berbagai bidang usaha. Bisnis waralaba mencapai 35% dari keseluruhan usaha retail yang ada di Amerika Serikat. Di Inggris, berkembangnya waralaba dirintis oleh J. Lyons melalui usahanya Wimpy and Golden Eggs pada tahun 1960-an. Bisnis waralaba tidak mengenal diskriminasi. Pemilik waralaba atau franchisor dalam menyeleksi calon mitra usahanya berpedoman pada keuntungan bersama. Sedangkan di Indonesia sendiri, perkembangan waralaba di Indonesia, di mana lembaga waralaba dikenal sejak tahun 1970, adalah perusahaan Estella 77 yang pertama mempopulerkan lembaga waralaba di Indonesia. Pengusaha tersebut mempunyai cabang-cabang di semua kota di Indonesia. Namun perkembangan waralaba khususnya di kalangan usahawan lokal tidak begitu signifikan. Hanya sedikit pengusaha lokal yang menerapkan sistem waralaba dalam mengembangkan usahanya. Akan tetapi hal berbeda tepatnya ketika pemerintahan Indonesia memberikan dukungan terhadap penerapan sistem waralaba dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba pada tanggal 18 Juni 1997 lalu. Di Indonesia sendiri terdapat beragam jenis franchise yang dilihat dari jenis sektor usahanya. Jenis-jenis tersebut antara lain makanan dan minuman, retail non-food maupun food, kemudian salon rambut dan kecantikan, binatu atau jasa perbaikan, training atau jasa konsultasi, fitness dan perawatan jasmani atau body care, kemudian printing atau photo furniture sampai dengan real estate atau car rental. Adapun jenis waralaba terdapat beberapa jenis, ada 3 jenis yaitu waralaba pekerjaan, waralaba usaha, dan waralaba investasi. Apa itu masing-masing? Jadi waralaba pekerjaan ini berarti bahwa pada bentuk ini penerima waralaba atau franchise menjalankan usaha waralaba pekerjaan sebenarnya membeli dukungan untuk usahanya sendiri. Bentuk ini tidak memerlukan modal yang besar karena tidak menggunakan tempat dan perlengkapan. Dalam hal ini, usaha yang ditawarkan adalah usaha di bidang jasa. Sedangkan waralaba usaha, bentuk usaha waralaba ini berupa toko eceran yang menyediakan barang dan jasa atau restoran fast food. Waralaba ini memerlukan modal yang besar karena memerlukan tempat dan perlengkapan. Sedangkan yang berikutnya adalah waralaba investasi. Pembeda waralaba investasi dengan yang lain adalah besarnya usaha, khususnya besarnya investasi yang dibutuhkan. Bentuk seperti ini biasanya adalah waralaba yang bergerak di bidang perhotelan. Selanjutnya mempelajari kriteria waralaba itu sendiri berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 memiliki kriteria seperti memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan adanya hak kekayaan intelektual yang didaftarkan. Kemudian kita mempelajari di sini pihak-pihak yang terlibat dalam waralaba, ada pewaralaba dan terwaralaba. Pewaralaba yaitu pemilik merek dagang dan sistem bisnis yang terbukti sukses. Pewaralaba merupakan pemilik produk, jasa, dan sistem operasi yang khas dengan merek tertentu yang biasanya telah dipatenkan. Kemudian terwaralaba yaitu pihak yang memperoleh hak atau lisensi menggunakan merek dagang dan sistem bisnis yaitu perorangan atau pengusaha lain yang dipilih oleh pewaralaba untuk menjadi terwaralaba dengan memberikan imbalan bagi hasil kepada pewaralaba berupa tes, uang, jaminan awal, dan royalti uang bagi hasil terus-menerus, serta keduanya bersepakat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai persyaratan yang telah disetujui dan dituangkan dalam perjanjian kontrak yang disebut perjanjian waralaba.
Nah, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir, saya mengutip quote dari Imam Syafi'i bahwa ilmu itu bukan untuk dihafal tetapi yang memberikan manfaat. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya Jami Muskoca. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.